Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Senang sekali saya Dindin Khan dapat berjumpa dengan teman pemilih dalam acara Katumbiri, kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Katumbiri dalam bahasa Sunda berarti pelangi. Siapa saja yang melihatnya pasti akan terpesona dengan warna-warnanya yang indah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan lila, dan akan mengatakan, Masya Allah, warna-warna pelangi sangat indahnya. Begitupun dengan acara Katumbiri, semoga seperti pelangi yang memberikan warna-warna yang indah di langit demokrasi di Indonesia. Teman pemilih, Katumbiri diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan yang melibatkan partai politik peserta pemilu tahun 2019. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir Bendahara DPC Partai Hanura Kota Bogor, Kang Saifullah. Iya, betul ya Kang? Saya panggilnya Kang Ahul aja. boleh. Iya. Itu lebih nyaman. Ini nyaman betul. Iya. Teman pemilih, selain sebagai Bendahara DPC Partai Hanura Kota Bogor, Kang Aful ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Sarana dan Prasarana Petina Jawa Barat. Betul kan? Betul. Ya, teman pemilih, sesuai dengan nama acaranya Katumbiri, kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Maka pada kesempatan ini kami akan mengupas tuntas terkait dengan Partai Hanura. Kang Aful. Iya. Partai Hanura ini kan pendiriannya dirintis oleh Bapak Wiranto. Betul. Dan sejumlah tokoh lain pada tahun 2006. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi didirikannya Partai Hanura? Oke. Sebenarnya Partai Hanura ini lahir ketika memang terjadinya reformasi di Indonesia. Kan begitu. Memang kondisi 98 ini yang sangat tidak nyaman ketika bicara ekonomi ini diterjang begitu badai yang sangat keras. Krisis ya? Ya, krisis itu terjadi di Indonesia sampai akhirnya semua bicara konstelasi politik ini berubah. Nah, lahirlah sebuah undang-undang pemilu waktu itu di mana demokrasi itu terjadi perubahan bahwa tidak hanya dengan 3 partai. Maka Pak Wiranto menggagas sebuah organisasi yang memang melatar belakangkan bicara soal hati nurani. Memang sebenarnya di tahun 2006 ini hitungannya pas ketika bicara tokoh nasional berkumpul di Jakarta pada tanggal 14 November 2006 ini menggagas bagaimana konstelasi di Indonesia ini ada perubahan. Entah itu bicara soal ekonomi, bicara kemasyarakatan, memulihkan kondisi yang terpuruk menjadi yang lebih baik, kan begitu. Tapi tepatnya lagi teman-teman ataupun penggagas pendiri Partai Hanura ini di tanggal 21 Desember lah mereka mengadakan deklarasi ya di Jakarta. Nah, artinya dengan dibuatnya sebuah organisasi partai baru ini harus ada kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Nah, di dalam organisasi kehanuraan ini terjadilah sebuah organisasi di tingkat bawah sampai tingkatan kota kabupaten gitu. Sampai akhirnya Hanura dinyatakan bisa ikut pemilu di tahun 2009. Apa visi dan misi Partai Hanura? Sebenarnya bahwa apa yang harus kita turunkan kepada masyarakat ataupun di politik praktisnya, ayo kita bicara jujur untuk membangun negara ini. Kalaupun bicara misinya, banyak sekali yang dilakukan Partai Hanura terhadap masyarakat bahwa ya negara yang demokrasi kan begitu, terus harus mengembangkan ekonomi daerah, memacu pembangunan di seluruh negeri. Mungkin
Garis besarnya seperti itu. Iya. Bicara misi dan visinya Partai Hanura. Misi itu kan program-program. Iya. Nah, apa saja program dari Partai Hanura, terutama untuk tahun 2020-2021? Iya. Begini, sebenarnya program bicara soal kepartaian untuk implementasi ke masyarakat ini banyak. Tapi yang memang krusial terjadi di negeri ini, itu bicara soal pendidikan, kesehatan, dan dunia sosial. Kita selalu membawa persoalan ini ke teman-teman yang di legislatif ataupun kader-kader kita yang ada di tingkatan RW, bahwa ayo kita bantu anak-anak kita yang putus sekolah ataupun yang sakit. Artinya kita sebagai partai ini sebagai jembatan mereka, karena kita juga tidak mau mereka sakit atau putus sekolah yang nantinya akhirnya menjadi beban kita juga di kemudian hari. Makanya kita konsen di dalam 3 bidang itu. Baik, Kang Aful, selanjutnya untuk di Kota Bogor sendiri, bagaimanakah susunan pengurus DPC Partai Hanura? Ya, alhamdulillah kita dipercayakan lagi untuk mengurus kepengurusan DPC di Kota Bogor dari pusat. Nah, PR kami untuk saat ini dalam waktu singkat sampai akhir tahun 2020, kita harus segera melakukan PAC, pengurusan anak cabang. Walaupun memang pengurusan kita sampai tingkatan anak ranting, tapi saya berharap dengan kondisi Hanura yang saat ini, step by step ini bisa diselesaikan. Gitu. Kang Aful, kalau PAC berarti tingkat kecamatan dan anak ranting tingkat kelurahan. PAC itu tingkat kecamatan, ranting tingkat kelurahan, anak ranting tingkat RW. Artinya kita memang dari periode yang lalu pun juga kepengurusan di Kota Bogor ini sampai tingkat anak ranting. Itu dalam Partai Hanura itu ada nama bidang-bidang atau divisi apa saja? Ya, di luar dari KSB, Ketua Sekretaris Bendara, ya kan, kita sekarang juga sebenarnya pengurusan itu ada beberapa bidang yang memang berurusan langsung dengan masyarakat, yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, terus bicara soal bidang hukum, terus bicara soal advokasinya, ya, ada juga bicara soal ketua dapil 1, 2, dan 3 itu. Kang Aful, jika teman pemilih ingin bersilaturahim atau ingin main nih ke sekretariat DPC Partai Hanura Kota Bogor, bisa disampaikan alamatnya di mana? Ya, kami basecamp di Gedung Badak, Tanah Sareal. Salah satu fungsi partai politik kan sebagai sarana rekrutmen politik. Iya. Nah, bagaimana cara Partai Hanura untuk melakukan rekrutmen anggota partai? Iya. Ya, kalaupun Hanura bagaimana punya strategi, Hanura mengikut apa maunya milenial. Tapi ketika Hanura mengikut apa maunya milenial juga tahu, oh seperti ini Hanura, kan gitu. Iya, betul. Nah, itu udah feedbacknya udah otomatis tuh kan. Gitu loh. Ya artinya, ya kalau bahasanya sekarang nggak usah kaku, kan gitu. Partai politik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Nah, bagaimana cara Partai Hanura untuk menjembatani antara aspirasi dari masyarakat dengan kebijakan pemerintah? Nah, salah satunya kebetulan juga kita punya Dewan Sendi Pratama di Bogor Barat. Saya menyampaikan kepada Kang Sendi, punten Kang Sendi, coba wujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, tidak hanya bicara pendidikan, kesehatan, ataupun sosialnya, tapi bicara soal aksesnya juga. Kemarin juga kita ngomongin bicara UMKM jiwa, kita berjuang, walaupun kita tahu bahwa DPRD tingkat 2 ini legislatifnya punya slot segala macam, tapi kita sebagai kader kepartaian, kita bantu. Walaupun kita juga berperang terhadap kedinasan ataupun kepada partai lain ataupun kepada lembaga lain, kita tetap menjalankan itu. Bicara soal UMKM, bicara pelatihan UMKM, bicara bansos segala macam dengan kondisi pandemi saat ini, ya kan? Kita 24 jam coba berusaha melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
kan gitu. Saya diskusi dengan Pak Salawata sebagai sekretaris saya diskusi dengan Sumiati Neng sebagai ketua saya, bahwa oke, saat ini kondisi pandemik, kita tidak ada toleransi. Yang ada kita harus turun ke masyarakat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, alhamdulillah untuk saat ini kita dikasih ruang kepada Pemkot Kota Bogor bahwa silakan informasikan semua yang terjadi di Kota Bogor. Oh, tadi Kang Apul sempat menyinggung, membahas juga terkait dengan milenial ya. Iya. Jadi apalagi tadi disampaikan juga bahwa caleg dari Partai Hanura 40% itu adalah dari milenial. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, bahwa pemilih milenial, pemilih muda adalah pemilih yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, pada pemilihan umum tahun 2019, persentase jumlah pemilih muda di Kota Bogor adalah 30,75%. Suatu angka yang cukup banyak ya. Nah, tadi selain Kang Apul sudah menyampaikan bahwa mengikuti apa sih keinginan anak muda gitu kan ya. Apa strategi dari Partai Hanura untuk bisa merangkul pemilih muda? Iya. Sebenarnya kan gini, banyak kok sekarang anak muda itu cita-citanya tidak menjadi seperti dokter, pilot. Tapi sekarang ini saya mau jadi pemimpin. Nah, partai inilah yang menjadi ruangnya, wadahnya untuk menciptakan sosok pemimpin. Nah, wadah inilah yang sekarang kita sampaikan kepada anak-anak muda yang mau menjadi pemimpin. Bahwa kita punya wadah, kita punya track, kita punya modal. Nah, silakan anak-anak muda ini berpikir yang jernih, yang jujur, yang baik untuk jadi pemimpin. Nah, wadah ini penting kan? Karena wadah ini bisa melahirkan sebuah orang pemimpin. Milenial sekarang lebih cenderung mau jadi pemimpin. Dan kita siap mewadikan itu. Nah, itulah strategi kita. Iya. Baik, Kang Apul, terkait dengan pemilihan umum tahun 2019, dengan pencapaian dari Partai Hanura pada pemilihan umum tahun 2019, nah strategi apa yang akan dilakukan oleh Partai Hanura untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilihan umum yang akan datang? Ya, kalau ngomongin strateginya, kita sudah bangun dari 5 tahun yang lalu atau dari 2009. Kita coba mendekatkan kepada masyarakat yang tadi saya sampaikan, bagaimana memfasilitasi pendidikan, bagaimana ngomongin bicara soal kesehatan, bagaimana ngomongin soal sosial. Nah, tidak ada ngomongin strategi di luar dari itu. Karena persoalan krusial kondisi saat ini, masyarakat butuh 3 item itu. Di luar dari itu masyarakat tidak merasakan. Ngomongin bicara yang lain, masyarakat tetap ngomongin kesehatan. Ngomongin yang lain, masyarakat tetap ngomongin pendidikan. Kan itu. Nah, strategi kita dari situ. Bagaimana ngomongin 3 item ini kita bisa akomodir dan kita bisa menjembatani, dan implementasinya. Kita sudah berbincang banyak terkait dengan Partai Hanura. Oke. Ini yang terakhir, apa yang ingin Kang Apul sampaikan kepada teman pemilih? Iya. Saya dari Partai Hanura Kota Bogor, saya mau menyampaikan pada teman-teman pemilih bahwa pilihlah partai yang menurut kalian proporsional, baik, jujur, dan bagus. Artinya bukan persoalan partainya. Partai adalah sebuah wadah di mana kita bisa berekspresi, di mana kita bisa mempunyai cita-cita, di mana kita mempunyai misi dan visi. Partai sebuah gerbong yang bisa membawa perubahan. Tapi partai bisa hancur ketika gerbong ataupun lokomotifnya ini sudah terkontaminasi dengan ketidakadilan. Nah, saya cuma mengharapkan bahwa Partai Hanura dari Kota Bogor menyampaikan, ayo kita berpolitik secara jujur dengan hati nurani.
Baik, terima kasih Kang Aful atas kehadirannya. Iya. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih. Semoga semoga Kang Aful dan Partai Hanura semakin sukses. Amin, 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 amin. Teman pemilih, demikianlah acara Katung Biri untuk kali ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman pemilih dan menggerakkan teman pemilih untuk mau berpartisipasi dalam pemilihan dan pemilihan umum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Din Khan undur diri. Burung beo, burung kenari. Yo ayo nonton Katung Biri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.